dapat dilihat variabel usia memiliki nilai toleran sebesar 1000. Artinya tidak ada gejala multikolinialitas. Nilai signifikansi of to remove-nya adalah 0,026, artinya usia berperan penting dalam membedakan kelompok pada tahap awal. Setelah variabel berat dimasukkan, nilai signifikansi usia naik menjadi 0,070. Ini menandakan pengaruh usia sedikit menurun karena sudah ada variabel baru yang lebih kuat. Variabel berat punya nilai signifikansi paling rendah, yaitu 0,08. Ini berarti bahwa kontribusinya paling dominan dalam membedakan kelompok. Sementara nilai min untuk usia adalah 0,079 dan berat 0,093, menunjukkan keduanya mampu memisahkan kelompok sedang dan banyak dengan baik. Lalu pada variabel not in the analysis, variabel yang belum dimasukkan adalah usia, berat, tinggi, pendapatan jam kerja, dan olahraga. Nah, nilai signifikansi itu enternya usia itu 0,26, kategorinya signifikan, dia layak dimasukin. Lalu ada berat yang sangat signifikan, lalu ada olahraga yang signifikan, dan tinggi. Income serta jam kerja yang tidak signifikan karena di bawah 0,05. Nilai min D untuk tinggi, income dan jam kerja sangat kecil, yaitu 0,008 hingga 0,006. Artinya ketiganya lemah dalam membedakan kategori konsumsi air. Nah, untuk tes selanjutnya adalah Weeks Lambda. Langkah satu yaitu hanya satu variabel yang masuk ke model, menghasilkan Weeks Lambda sebesar 0,904 dan F 3,821 dengan P itu sebesar 0,026. Ini artinya variabel ini signifikan namun belum cukup kuat dalam menjelaskan perbedaan antar kelompok. Langkah 2 adalah setelah variabel kedua ditambahkan, Weeks Lambda turun menjadi 0,789. Menandakan model semakin baik dalam membedakan kelompok. Dan nilai F-nya meningkat menjadi 4,456 dengan P itu 0,02, menunjukkan bahwa penambahan variabel kedua memberikan peningkatan signifikan terhadap kemampuan model diskriminan. Penurunan nilai lambda dan p-value yang lebih kecil membuktikan bahwa model menjadi lebih akurat dan kuat serta statistik. Pada pairwise group compression, langkah pertamanya adalah hanya perbandingan antar kelompok sedikit dan banyak yang menunjukkan perbedaan signifikan, yaitu F 7,306, P 0,009 lebih kecil dari 0,05. Perbandingan antara sedikit dan sedang eh, itu tidak signifikan. Lalu pada langkah 2, setelah model disempurnakan, perbedaan antar kelompok menjadi lebih kuat dan signifikan. Perbandingan sedikit dan banyak tetap sangat signifikan. Lalu perbandingan sedikit dan sedang juga menjadi signifikan. Namun untuk sedang dan banyak itu masih tidak signifikan. Nilai F-nya 0,929 dan P-nya 0,400. Kesimpulannya adalah model mampu membedakan kelompok dengan baik, terutama antara sedikit dan banyak. Sedangkan kategori sedang masih belum terpisah jelas. Selanjutnya adalah engine values. Nah, analisis menghasilkan dua fungsi diskriminan, namun hanya fungsi pertama yang signifikan. Fungsi satu memiliki engine value sebesar 0,266, menjelaskan sekitar 99,7% varians antar kelompok dengan korelasi kanonik yaitu 0,458. Artinya fungsi pertama menjadi komponen utama dalam membedakan kelompok responden. Fungsi 2 memiliki engine values sebesar 0,001. Dan ini hanya menjelaskan sekitar 0,3% variansi, sehingga tidak memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pemisahan. Lalu pada nilai Weeks Lambda itu hasil uji menunjukkan bahwa fungsi diskriminan pertama signifikan dengan menunjukkan bahwa fungsi diskriminan pertama signifikan dengan Wilks Lambda sebesar 0,789, Chi-square 16,908, dan DF 4. Ini berarti model mampu memisahkan kelompok secara efektif.
Sebaliknya, fungsi kedua memiliki weights lambda sebanyak 0,99 chi-square 0,65, sehingga tidak signifikan dan tidak berpengaruh dalam pemisahan kelompok. Lalu ada standar canonical discriminant function. Dari tabel terlihat bahwa fungsi satu memiliki koefisien besar pada variabel usia, yaitu 0,585. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut paling berperan dalam membedakan kelompok melalui fungsi pertama. Fungsi dua memiliki koefisien tinggi pada usia, namun berat justru bernilai negatif. Itu negatif 0,632. Artinya pengaruh berlawanan arah dalam fungsi kedua. Lalu pada tabel struktur mix memperlihatkan bahwa korelasi antara setiap variabel dengan fungsi diskriminan. Nah, variabel berat, tinggi, dan jam kerja memiliki korelasi yang tertinggi terhadap fungsi satu. Sementara variabel usia, pendapatan olahraga lebih berkorelasi dengan fungsi dua. Lalu, tanda bintang pada tabel menunjukkan fungsi yang paling erat kaitannya dengan masing-masing variabel. Secara keseluruhan, fungsi pertama berperan paling besar dalam membedakan kelompok, sedangkan fungsi kedua hanya memberi pengaruh kecil. Lalu, untuk uji selanjutnya adalah tabel menunjukkan nilai koefisien untuk setiap variabel pada dua fungsi diskriminan. Dari hasil uji SPSS, hanya variabel usia dan berat yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pemisahan kelompok. Ah, SPSS juga menampilkan angka hingga 3 desimal. Jadi, mungkin ada sedikit perbedaan dengan perhitungan manual. Namun, perbedaan tersebut tidak cukup berpengaruh. Persamaan kedua fungsi diskriminan adalah fungsi satu yaitu usia ditambah berat dikurang 7,169. Lalu fungsi 2 adalah usia dikurang berat. Nah, melalui persamaan ini nilai diskriminan setiap responden bisa dihitung untuk mengetahui posisi mereka pada diagram Cartesius. Misalnya responden satu berada di koordinat 1,686, 0,181. Artinya fungsi pertama lebih dominan membedakan kelompok dibanding fungsi kedua, karena memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap nilai diskriminan responden. Lalu, untuk fungsi ad groupnya, itu tabel sentroid menampilkan rata skor fungsi diskriminan untuk untuk tiap kelompok solusi air. Pada fungsi satu, kelompok sedikit memiliki nilai tertinggi yang menunjukkan pemisahan paling jelas. Kelompok sedang memiliki nilai uh, sedikit di bawahnya, lalu untuk kelompok banyak memiliki nilai yang lebih negatif lagi. Keduanya berada di sisi negatif. Ini berarti fungsi pertama efektif dalam memisahkan kelompok sedikit dari dua kelompok lainnya. Pada fungsi 2, semua kelompok memiliki nilai mendekati 0, menandakan bahwa kedua fungsi tidak memberikan peran berarti dalam membedakan kelompok. Kesimpulannya adalah, fungsi diskriminan pertama menjadi faktor utama dalam mengelompokkan responden berdasarkan jumlah air mineral yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya terdapat grafik di sini hasil dari SPSS yang menampilkan peta teritorial yang menggambarkan posisi relatif antar kategori kelompok berdasarkan dua fungsi diskriminan kanonik. Itu fungsi satu ditempatkan pada sumbu X, sedangkan fungsi 2 pada sumbu Y. Peta ini menunjukkan bahwa analisa diskriminan memanfaatkan dua fungsi utama untuk memisahkan kelompok responden. Terlihat ada garis pembatas yang cukup jelas antar tiga kelompok, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Menunjukkan bahwa fungsi diskriminan cukup efektif dalam membedakan ketiganya. Namun beberapa titik data terlihat berdekatan antar kelompok yang di bawah-bawah ini.
menandakan bahwa masih terdapat sebagian kasus yang sulit diklasifikasikan secara tegas. Secara keseluruhan, peta ini memperlihatkan bahwa model diskriminan berhasil memetakan distribusi kelompok dengan cukup baik, meskipun masih ada tumpang tindih kecil antar kategori. Nah, berdasarkan hasil klasifikasi Russell, model diskriminan memiliki akurasi sebesar 54,7% pada data asli dan 49,3% pada hasil validasi silang atau cross validation. Selisih hasil ini menunjukkan bahwa model mengalami sedikit overfitting, di mana performa pada data nyata menurun dibanding data pelatihan. Jika dilihat per kelompok, kelompok sedikit memiliki tingkat ketepatan klasifikasi itu 67,9%. Kelompok banyak sebesar 61,9%, sedangkan sedang itu hanya 23,1% setelah validasi silang. Hal ini berarti model cukup baik dalam membedakan kelompok sedikit dan banyak, namun belum mengenali kelompok sedang secara akurat. Karena sering salah diklasifikasikan sebagai banyak. Secara keseluruhan, sekitar setengah dari total data masih salah klasifikasi, sehingga perlu adanya perbaikan pada variabel pembeda, pemeriksaan ulang asumsi model, atau penerapan metode klasifikasi alternatif agar hasilnya lebih akurat dan stabil. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.